Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyakuluna illa kadhiba fala alaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sha'idan juruza ama hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat-ayat awal surat Al-Kahfi tidak spesifik hanya pada 10 ayat pertama, melainkan lebih kepada rangkaian peristiwa yang dipicu oleh permintaan pertanyaan kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW tentang beberapa hal. Keterlambatan turunnya wahyu menyebabkan Nabi Muhammad SAW bersedih. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Kahfi yang tidak hanya menjawab pertanyaan tentang Ashabul Kahfi dan Dzulkarnain, tetapi juga berisi peringatan akan azab, berita gembira bagi orang yang beriman dan tanda-tanda kekuasaannya. Nah, pemicu turunnya surat Al-Kahfi diantaranya yang pertama ada pertanyaan kaum Quraisy, di mana kaum musyrik Mekah mengajukan 3 pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW yang mereka minta daripada para pendeta Yahudi. 3 pertanyaannya yaitu 1. Tentang Ashabul Kahfi atau pemuda penghuni gua. Yang kedua tentang Dzulkarnain yang yaitu sosok raja yang hebat dan adil. Dan yang ketiga adalah tentang ruh. Lalu pemicu turunnya surat Al-Kahfi ini juga yakni penangguhan jawaban Nabi, di mana Nabi Muhammad SAW menangguhkan jawaban tanpa mengucapkan insya Allah sehingga wahyu terhenti turun selama kurang lebih 15 hari. Dan yang terakhir ada kekhawatiran Nabi dan fitnah musyrik, di mana keterlambatan wahyu menyebabkan penduduk Mekah gempar dan menyebabkan fitnah serta ejekan terhadap Nabi Muhammad SAW yang membuatnya sedih dan gelisah. Nah, lalu ada isi dan tujuan ayat-ayat awal surat Al-Kahfi. Yang pertama, pujian dan kitab suci, di mana surat Al-Kahfi ini diawali dengan pujian kepada Allah yang menurunkan Al-Quran, kitab yang lurus dan tanpa kebengkokan sebagai bimbingan. Yang kedua, peringatan dan kabar gembira. Ayat-ayat ini juga berfungsi untuk memperingatkan tentang azab pedih dari Allah bagi orang yang tidak beriman dan untuk memberi kabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh. Yang ketiga, penjelasan tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat awal ini menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah seperti bagaimana bumi dijadikan sebagai perhiasan untuk menguji manusia dan bagaimana menjadi tandus lagi. Lalu yang keempat ada kisah para pemuda Ashabul Kahfi. Ayat-ayat ini menceritakan tentang kaum pemuda yang berlindung ke dalam gua dan berdoa memohon rahmat serta petunjuk dari Allah, yang merupakan salah satu dari pertanyaan kaum musyrik Quraisy. Saya
Mohon maaf apabila Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kelima, menjadi pelindung dari fitnah Dajjal. Membaca dan merenungkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi memiliki keutamaan sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.